Apakah di media sosial itu berlebihan atau memang di lapangannya memang seburuk itu? Sebenarnya apa yang kita lihat secara langsung jauh lebih buruk dari apa yang terlihat situasi bencananya ya. Oke. Banyak kampung-kampung bahkan yang dia nggak terliput sama media, nggak tercover sama bantuan. Karena misalnya contoh di Garoga kan titik bencana utamanya. Tapi ada banyak kampung-kampung di lurusan Das Batang Toru dan lurusan Das Garoga yang korbannya misalnya 5, 10 yang kecil-kecil tapi banyak. Banyak dan itu nggak dapat bantuan. Bahkan ada satu kampung aku ke sana 20 orang meninggal dalam satu banjir dan kita baru tahu atau baru tercover itu setelah sekitar 3 sampai 4 hari. Bilang semua terkendali. Semua terkendali, tapi bahkan Aceh kirim surat ke PBB, ke lembaga PBB. Itu betul ya? Ke UNDP dan UNICEF. Oh, itu bukan berita yang dikarang gitu? Bukan, ada surat resminya. Gubernur langsung ya? Gubernur langsung. Situasi ini kan menciptakan kita, apa sebenarnya yang terjadi? Kan kita pengen tahu. Kelihatan langsung Bang, ada rumah-rumah yang ini kemudian hancur di kampung-kampung kecil ini. Mau kapan mereka survive? Mau kapan mereka mau bertani, pertanian mereka udah hancur. Mereka mau berdagang, mereka udah nggak punya lagi alat produksi. Berarti yang gue tangkap kejelasan dulu ya? Iya, mau apa? Kejelasan ini mau apa? Iya, itu jadi kayak indikator bencana nasional. Pak Prabowo kan statement terbarunya bilang ini baru 3 provinsi dari 38 kok. Iya, itu saya dengar itu. Ya. Itu kan, itu shocking gitu. Itu bukan ukuran bahkan yang ada di undang-undang gitu. Hah? Rehabilitasi daerah tersebut sampai balik lagi itu berapa lama? Nggak setahun 2 tahun. Apalagi ini yang udah lumpur sampai seatap rumah. Tsunami lu nggak sampai atap rumah, air habis itu turun lagi. Ini bagaimana coba? Nah, kejelasan dari rakyat tuh minta pemerintahmu seperti apa? Jangan cuma hanya bantuan, ngasih bantuan di foto. Nah, juga komunikasi pemerintah juga salah. Ngasih beras ada foto presiden. Gue nggak tahu nih tim komunikasinya siapa. Ini kan tahu banget menurut gue. Tapi kan nggak mungkin ya Pak Presiden yang nyuruh. Ibaratnya tolong taruh foto saya. Kan dia tidak sedang dalam kampanye Nah, kan? presiden juga menurut gue Pak Prabowo. Gue bukan pemilih Pak Prabowo ya. Tapi bagaimanapun suka tidak suka Pak Prabowo adalah presiden kita. Dan harus kita jaga sampai 5 tahun ke depan. Betul. Nah, maksud gue, jangan segala sesuatu bantuan dari pemerintah itu diatasnamakan oleh presiden. Ini juga tim komunikasi presiden, orang selingkaran presiden juga ngasih tahu gitu. Sehingga yang dapat momen, jadi nggak salah kalau Ferry Irwandi dapat momen. Bantuan rakyat Indonesia. Jadi keren dia, padahal bantuan cuma 10 miliar, bos. Kerusakannya sudah besar banget ya, kalau terakhir saya lihat dari Google Map itu. Separah apa kalau dari data Greenpeace itu? Saking parahnya, kita duduk atau berdiri di jembatan di jembatan Batang Toru yang mengarah ke Garoga. Kita udah bisa lihat bukit-bukit yang hilang, kosong. Kita bisa lihat ada pohon yang hijau. Udah nggak tersembunyi itu ya? Udah nggak tersembunyi. Berdiri aja di Garoga. Itu jadi apa, Mas? Itu pertambangan. Oh, tambang. Dan kita mengingatkan ini, saya sendiri pribadi ya, ngingatin ini, dulu masih zaman Facebook waktu itu, 2019. Udah bilang bahwa kemungkinan bencana di wilayah ini akan sangat tinggi karena deforestasi di atasnya tinggi. Saya juga kasihan sama pemerintah itu. Kenapa saya ngerasa apapun yang mereka lakukan itu salah Pak di sosial media. Itu narasi-narasi apapun, ya maksudnya sorry to say ya, kayak dibilang pemerintah tidak hadir. Nggak bisa juga kan kita bilang pemerintah nggak hadir. Pemerintah tuh hadir loh. Ada TNI, ada Polri, ada semua gitu. Pak Presiden juga datang ke sana dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya apa sih titik masalahnya? Kayaknya tadi udah jelas. Komando yang jelas, yang harusnya dideliver ke masyarakat, itu tidak terdeliver dengan baik. Itu kan berarti poin itu kan? Ya, ini paradoks ya. Karena dulu ketika Prabowo running untuk capres, dia kan jualan latar belakang militer yang tegas, well organized, mobilisasi dengan cepat. Itu begitu krisis beneran nggak kita lihat. Betul. Udah, ya, insya Allah ya. Gambarin. Coba yuk predik lah. Sama nggak nih prediksinya? Ya, ini sudah jelas ya simptomnya ya. Kita ngomong misalnya Tamiang yang hari ini kepukul parah juga ya. Itu bahkan hampir setiap tahun tempat langganan. Ya. 2006 itu terbesar, salah satu yang terbesar. Tapi Aceh Tamiang, banjir Aceh Tamiang itu hampir tiap tahun. Itu kan harusnya kayak alarm-alarm kecil ya. Artinya apa? Once lu kena banjir, itu kan pasti bawa sedimentasi. Pasti aliran sungaimu juga udah nggak support. Apalagi sekarang ini, begitu kena segede ini, itu kalau nggak ada pengerukan gede-gedean, pemindahan sedimentasi, itu semua daerah yang hari ini kena akan jadi langganan. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Prabowo, ya silakan. Sejauh ini ya,
sejauh ini? Berat pertanyaannya. Terutama, iya, kan dia pemerhati banget nih. Yoi. Lu suka atau nggak? Masih setuju. Oh, masih suka? Dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo? Iya. Masih setuju. Menterinya suka nggak? Enggak. Nah, tinggal sekarang bagaimana Pak Prabowo menerima informasi itu yang jelas. Oke. Informasi itu jangan terputus-putus. Informasi itu yang benar-benar datang dari rakyat gitu loh. Lu merasanya kenapa? Ya, gue kayaknya Pak Prabowo ini nggak tahu konteks masalahnya, lu lihat. Dari mana lu mengindikasi? Nah, ini salah satunya. Hmm. Kenapa nggak bencana nasional? Mungkin ada pembisiknya yang bilang, ini belum Pak, masih mampu, segala macam. Apa yang mampu coba? Itu membalikan kembali normal sebuah kabupaten tuh butuh anggaran yang besar loh. Beberapa orang di Aceh sudah angkat bendera. Indonesia Timur kemarin udah buka narasi. Jadi ini kayak Kalimantan. Iya, Kalimantan gitu kan. Narasi-narasi ini kan cukup sangat mengganggu, Pak. Bahaya, ancaman negara menurut gua. Kalau lu ngeliatnya gimana, Pak? Kalau ya mungkin kekesalan ya, sama kayak misalnya kayak Laras ya, ngomong bakar Mabes Polri kan nggak dibakar gitu lah. Ini pribadi gua. Sama kayak Aceh merdeka, bicara merdeka juga nggak bakal susah lah. Mungkin pun Aceh misalnya merdeka pun mau mengelola Aceh itu seperti apa masih bingung. Kalau ada bantuan negara lain kan bisa. Nah, itu agak repot. Ya itu kan bisa beda cerita. Iya, tapi ini cuma kesalahan publik aja. Gue berharap cuma itu ya, kekesalan publik. Iya. Ada di Nias kemarin minta merdeka, di Aceh ada bendera agama segala macam merdeka. Gue rasa itu cuma kekesalan aja. Dan gue yakin nggak sepenuh hati pengen. Harapannya kan tidak begitu pasti kan.